setelah dikumpulkan, besok bisa kita pindah ataupun bisa bertahap langsung kita pindah. Awalnya saya masuk di konservasi itu 87, saya masuk Cilacap. Saya langsung ditugaskan di wilayah resort Cilacap. Di wilayah resort Cilacap ada beberapa kawasan konservasi yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Selok, kemudian di Nusa Kambangan ada kawasan konservasi, kawasan cagar alam Nusa Kambangan Barat, cagar alam Nusa Kambangan Timur, cagar alam Karangbolong, dan cagar alam Wijayakusuma. Ketika itu nggak tahu gimana, kita punya naluri ingin tahu lebih banyak tentang isinya apa sih. Waktu kita juga ngoleksi, kita coba karena jenis yang saya tidak tahu, saya ingin tahu. Di situ saya juga termotivasi, saya ingin tahu ya, perlahan satu demi satu. Saya harus tahu juga namanya, nama daerah, nama Latin juga saya ketahui. Saya juga terus belajar pun dari beliau-beliau dari institusi yang lain kayak LIPI, dari Litbang yang lakukan penelitian di Nusa Kambangan. Saya juga belajar dengan mereka, selain diawali dari tadi rasa suka untuk mengoleksi tanaman itu sendiri. Ada yang dari satu pohon itu bunga jantan dan betina itu jadi satu. Kenapa kita perlu belajar ini? Nanti penting untuk mengenali, mengidentifikasi suatu jenis tanaman. Satu. Yang kedua, untuk bisa melakukan penyerbuan atau bisa melakukan persilangan jenis tanaman, kelompok tanaman apapun. Nek ngerti wedok lanang endi, kan mesti iso ngawin nggih. Iya. Arep kawin kan kudu ngerti to. Iki nggo napa, sehingga bisa dilakukan perkawinan kan gitu. Ada juga bunga jantan dan betina letaknya terpisah. Contohnya jagung. Sing ana wohe jagung, ana jembute kae, rambut-rambute itu bunga betina. Sing nggon pucuk itu bunga jantan tok. Yang bentuknya seperti rambut itu namanya tangkai putih. Kaya kuwi, apa iki? Benda juga gitu kan. Nah, tadi tak delok. Pas banget. Ini bunga betina, ini bunga jantan. Bunga betina mesti ono putih karena itu tempat untuk penyerbuan. Bunga jantan nanti ada serbuk sari. Bentuknya aja yang kayak gini. Nongko juga sama, ono ontel, ono gori. Ontel biasanya nek wis mateng tiba. Gori kalau terjadi penyerbukan melentung jadi nongko. Jadi buah. Nah, ini tadi sing contoh benda. Bunga jantan dan betina satu pohon tapi terpisah. Tapi yang ini bunga jantan dan betina satu bunga ada semua. Sing kuning-kuning ini serbuk sari jantan. Iya. Di pucuknya inilah yang putih betina. Assisted natural regeneration. Jadi memberikan bantuan kepada seedling yang hidup di situ untuk bisa tumbuh sampai tumbuh dewasa mandiri. Caranya yaitu tadi membersihkan gulma, kalau ada hama, penyakit itu kita bersihkan agar tanaman seedling itu bisa tumbuh menjadi individu yang dewasa. Kita merawat tanaman yang sudah ada di situ karena jika dia sudah tumbuh dari biji yang berasal dari induk, berarti dia sudah benar-benar survive di situ, udah
Kemudian kita tinggal hanya merawat saja sampai dia tumbuh menjadi dewasa. Metode ANR paling tidak 1 tahun 2 kali. Jadi karena kan di Indonesia umumnya musim kemarau, musim hujan. Jadi pada saat sekarang ini sebenarnya musim yang tepat, saat yang tepat. Setelah selesai musim kemarau itu kan biasanya kering cuaca lokasinya kan kering, mungkin tanahnya kayak kemarin ya, tanahnya itu sampai pecah-pecah. Kemudian mungkin tertimpa pohon lain atau ketutupan pohon lain. Nah, itu terutama sampah di sekitar individu pelalar yang ingin kita rawat itu kita bersihkan. Setelah itu pada saat akhir musim hujan, biasanya kalau musim hujan cukup air, nanti gulma tumbuh cepat, baik itu gulma yang ada di bawah maupun yang di atas, misalnya yang merambat atau melilit itu. 2 kali setahun sudah cukup, karena yang kita rawat adalah seedling, individu yang masih kecil, masih bibit lah gitu. Dia butuh pertolongan, kita tolong, intinya gitu, kita menolong dia agar tumbuh lebih terhindar dari gangguan lah gitu, meminimalisir gangguan dari sekitarnya gitu. Nanti kalau sudah besar otomatis dia lebih kuat, lebih mampu untuk tumbuh sendiri. Metode ANR ini belum banyak dilakukan. Selama ini restorasi di Indonesia hanya melakukan penanaman saja, planting gitu. Nah, untuk yang ANR ini belum banyak dilakukan karena memang orang masih beranggapan bahwa yang namanya restorasi atau penghijauan itu pasti menanam. Padahal sebenarnya kita juga bisa melakukannya dengan cara merawat individu yang ada di situ. Seringnya kejadian penanaman itu, orang yang akan melakukan penanaman itu mendapatkan bibit itu dari lokasi yang akan ditanam. Salah satu yang sering dilakukan adalah mengambil anakan yang kecil-kecil itu, diambil kemudian ditanam di persemaian. Setelah cukup ukurannya, cukup umurnya, kemudian ditanam lagi ke area tersebut. Jadi membolak-balik gitu. Itu ada resikonya. Yang pertama, bibit atau seedling yang kita ambil itu ada yang mati sehingga mengurangi populasi. Yang kedua, dia sudah tumbuh alami di situ. Sebaiknya dilakukan perawatan saja daripada harus dipindah-pindah gitu. Begitu banyak Tuhan berikan pada manusia, alam semesta sediakan segala-galanya. Hijaumu hijauku, hutan kita, sungaimu lautku, air kita. Memang diperlukan nggak apa-apa untuk perban kering. Ya cara-cara aku cari petani mek tanduran damel. Oke ya. Nah, sekarang struktur bunga. Ini penting untuk mengetahui. Kita kalau mau menyilangkan di putih, serbuk sari yang mana harus tahu. Skematis saja. Ini yang disebut dengan tangkai. Kemudian ini yang disebut bakal buah. Jenenge bakal engko mesti dadi buah. Padha karo bakal calon bupati kan sama to. Nek dadi ya dadi bupati, nek ora dadi ya ming mantan bakal calon kan gitu.
bisa. Terkait dengan tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi sebagai jagawan atau polisi kehutanan, memang kita kegiatannya patroli, baik patroli rutin, kemudian patroli fungsional, patroli gabungan, patroli operasi mendadak. Tugas saya, tugas di KSDA itu diantaranya itu bagaimana melakukan pengamanan hutan, pengamanan kawasan, baik di dalam kawasan itu sendiri, tupoksi kita itu yaitu di in situ, dan di luar kawasan konservasi atau ex situ. Utama yang di in situ yaitu bagaimana kawasan konservasi itu tetap terjaga keutuhan kawasannya, sebagaimana strategi konservasi, pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Sedangkan untuk di Taman Wisata Alam Gunung Selok yang statusnya sudah berubah, yang awalnya tadinya CA menjadi TWA di Gunung Selok, itu berbeda. Tapi strateginya tetap sama, bagaimana perlindungan, bagaimana pengawetan, dan pemanfaatan. Hanya ada fungsi lain yaitu pariwisata alam kalau untuk di kawasan yang berstatus TWA atau Taman Wisata Alam. Ngelola yang di luar CA itu belum lah, mungkin tanda petik. Kita actionnya di luar cagar alam oke. Yang nandang kita gakum penegakan hukum, represif penegakan hukum di luar cagar alam kita lakukan. Perkawinan itu apa? Proses menempelnya dulu, baru menempel loh, belum tentu jadi loh. Benang serbuk sari ke putih, itu baru namanya perkawinan. Terus jika serbuk sarinya tadi itu berkembang sampai menuju bakal buah, namanya pembuahan. Kalau jadi, nanti terjadi pembuahan, terus dapat biji. Jadi nek silang atau kawin belum tentu jadi. Tapi kalau sudah pembuahan, jadi. Meskipun nanti bijinya belum tentu bisa sampai tua, bisa jadi aborsi, mati di tengah jalan, atau sampai mateng seperti itu. Tapi prosesnya itu gitu. Ada proses penyerbuan, ada proses pembuahan. Setelah jadi menjadi, terbentuklah biji. Kalau kaitannya dengan pengetahuan teknis yang paling baik yang diperlukan, kenapa tidak? Saya makan, artinya saya pelajari, kalau itu memang bagus ya saya gunakan, saya jadikan, karena patokan referensi saya nun sewu dari mulai tahun 87 hingga sekarang ini bukan hanya dari satu sisi saja, saya gunakan referensi dari berbagai hal, berbagai kalangan yang ya karena saya belajar juga, ada selesainya belajar, nggak ada habisnya. Penyelamatan pohon pelalar Dicrocarbus litoralis di Cagar Alam Nusa Kambangan Barat, Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata Dharma bekerja sama dengan Fauna Flora Internasional
mencoba untuk meneliti kembali aspek-aspek biologi dari keberadaan pohon pelalar ini, karena catatan-catatan itu sama sekali tidak bisa ditemukan kecuali 2 penelitian terdahulu yang dilakukan oleh LIPI terkait dengan keanekaragaman genetik dari pohon Dipterocarpus litoralis baik di cagar alam Nusa Kambangan Timur maupun di cagar alam Nusa Kambangan Barat. Nah, kalau kita melihat dari kata-kata tadi dari Dipterocarpus litoralis, litoral, berarti apa? Berarti ada hal yang menarik di daerah pasang surut dari Nusa Kambangan bagian barat. Data tentang atau informasi tentang Dipterocarpus litoralis itu hanya ditemukan di Nusa Kambangan. Berarti kalau itu suatu sistem atau spesies si pelalar ini khas sekali ada di situ atau hanya ditemukan di situ, berarti ada kemungkinan ada jenis yang khas yang memanfaatkan keberadaan si pelalar. Keberadaan si pelalar ini dalam artian bahwa kalau dia terkena rendaman air laut atau dia berada di zona pasang surut, berarti ada kemungkinan bahwa ada biota air laut atau biota air yang memanfaatkan si keberadaan pelalar tersebut. Nah, ini masih kemungkinan, karena selama ini penelitian tentang pelalar itu lebih banyak ke arah distribusinya, kemudian kemelimpahannya seperti apa, belum sampai ke ranah siapa atau apa atau yang memanfaatkan si Dipterocarpus litoralis ini. Selama ini yang paling banyak diburu adalah pelalar, karena dari segi kayu itu paling bagus, ukurannya besar dan panjang. Dan ternyata di Nusa Kambangan sendiri kan distribusi pelalar tidak hanya di area cagar alam, tapi juga di luar kawasan cagar alam, khususnya di areanya Kumham ya. Kalau kita melihat Nusa Kambangan Barat atau lebih tepatnya cagar alam Nusa Kambangan Barat, selama ini banyak orang itu melihat Nusa Kambangan Barat itu sebagai tempat habitatnya dari pelalar. Namun belum banyak yang melihat dari sisi keanekaragaman hayati daerah pasang surutnya, bahwa keanekaragaman genetik dari setiap tegaan yang dijumpai mulai dari sapling sampai dengan pohon, keanekaragaman genetiknya sangat kecil. Itu menunjukkan terjadinya penyerbukan antar induk yang sama, generasi F2 atau F3 dari induk yang sama. Ini sangat mengancam keberadaan pohon pelalar dari sisi aspek penganekaragaman genetik. Contoh itu kan saya selalu punya asumsi pengendalian populasi yang sifatnya kompetitif itu kan harus dilakukan sebagai bentuk yang tadi continuous improvement sistem manajemen yang ada di kawasan. Menurutmu itu bagaimana konservasi in situ? Kalau konservasi in situ, melihat kondisi di Nusa Kambangan saat ini, yang khususnya di area cagar alam ini, saat ini pelalar sendiri banyak menghadapi ancaman baik dari manusia maupun dari jenis tanaman yang lain. Kalau dari manusia jelas banyak yang ingin mengambil untuk dimanfaatkan. Kalau dari tanaman yang lain sekarang pelalar menghadapi ancaman dari jenis invasi spesies seperti jenis langka. Itu ya salah satu jenis yang cepat tumbuh dan sangat adaptif dengan kondisi setempat. Biji-bijinya mampu dihasilkan dalam jumlah yang sangat banyak dan juga tumbuh dalam kondisi baik kering maupun terlindungi oleh jenis yang lain. Itu yang salah satu ancamannya. Ancaman yang lain seperti jenis Meremia peltata itu ya, yang tumbuh membelit, merambat kemana-mana dan itu bisa membunuh jenis lain. Dari tahun 1800-an sampai 1900 itu
dari kolonial tuh banyak sekali penelitian atau spesimen-spesimen awal dari ikan-ikan yang ada saat ini itu diambil dari Nusa Kambangan. Salah satunya itu adalah jenis ikan glodok atau Pterophthalmus gracilis. Itu pertama kali itu diambil di Nusa Kambangan. Sampai saat ini belum ada penelitiannya lagi. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu? Kira-kira di daerah Cagar Alam Nusa Kambangan bagian barat itu kondisinya seperti apa? Dilihat dari keanekaragaman hayatinya di daerah Pasang Surut. Menunjukkan keberadaan pohon pelalar ini mengelompok di beberapa lokasi. Maka pada saat dilakukan penelitian tentang aspek biologi, terutama dispersal dari pohon pelalar, karena penting dispersal ini diketahui untuk menggambarkan sebab musabab kenapa pohon pelalar terdistribusi mengelompok di kedua cagar alam tersebut. Maka kami Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata Dharma dengan dukungan penuh dana dari Fauna Flora Internasional mengajak BKSDA Jawa Tengah untuk melakukan penelitian mulai dari penghitungan populasi, kemudian perkiraan suitable habitat dengan metode pencitraan satelit, dan sistem dispersal dari pohon pelalar. Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pohon pelalar di cagar alam Nusa Kambangan Barat memiliki agian atau distribusi mengelompok, membujur dari sisi selatan menuju ke arah utara dan cenderung mengelompok di arah barat. Sisi timur tidak banyak dijumpai karena di sana banyak pegunungan kapur yang dari sisi habitat ke dukungan habitat sangat kecil, memungkinkan adanya sapling yang mampu tumbuh, apalagi selama penelitian mengalami masa-masa kemarau yang cukup panjang. Saat ini upaya untuk istilahnya menghambat atau mengendalikan pertumbuhan langkap sudah harus segera dilakukan. Karena di beberapa daerah lain jenis-jenis invasif itu sudah mendominasi suatu habitat, bahkan menghancurkan jenis asli yang ada di situ. Baik itu jenis invasif dari daerah luar ataupun memang jenis invasif dari dalam area itu sendiri. Perjalanan nyampe di NKB 1207, ternyata di titik terdapat pohon sempu Gilenia obovata dan pohon benda atau Carpus elastica. Kemiripan memang kalau sekilas dan perjalanan terlihat dari pengamatan dari jarak jauh, ya ada kemiripan dengan Dipterocarpus littoralis. Ini pohon sempu, daunnya ini. Kemudian yang benda sebelah ini daun bendanya. Dan yang kering ini permukaan atas, permukaan bawah terlihat. Ini atau Carpus elastica. Selain itu yang terpenting malah bagaimana memahamkan masyarakat sekitar kawasan hutan agar betapa pentingnya kawasan konservasi untuk kehidupan. Kawasan konservasi di Nusa Kambangan itu sangat erat hubungannya, interaksi antara kawasan dengan masyarakat sekitar yang ada yang menempel di pulau, yaitu ada desa Laces, Mutean, ada desa Karanganyar dalam wilayah kecamatan Kampung Laut, yang sangat jelas sekali terlihat interaksi kontribusi masing-masing kawasan berkontribusi terhadap desa sekitar atau masyarakat sekitar. Itu kebutuhan masyarakat akan air
air tawar yang ketika di musim kemarau mereka juga kesulitan air. Kemana lagi mereka akan dapatkan air tawar? Ya salah satunya dan satu-satunya malah yang jadikan sumber mata air yang dia perlukan untuk keseharian justru dari Pulau Nusa Kambangan. Mata air di Nusa Kambangan ada beberapa titik. Gusti, 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 Gusti. Menjalani hidup adalah peristiwa. Nah, melalui kegiatan ya kita mulai dari kegiatan pelalar di sana. Mungkin akan terkuak bahwa ada suatu hal yang menarik di sana di daerah Pasang Surut, di daerah Nusa Kambangan bagian barat yang bisa kita eksplor, kita teliti lebih jauh, kita lihat kondisinya seperti apa. Bahwa ada istilah litoralis, ada daerah litoral, berarti ada daerah yang terkena air atau daerah yang kena pasang surut. Berarti kemungkinan dulu Dipterocarpus litoralis ini dia terendam air. Dan dulunya Nusa Kambangan bagian barat ini itu kemungkinan, itu masih kemungkinan, itu kondisinya pasang surutnya sangat bagus sekali. Dilihat dari kacamata penelitian laut, itu kan daerah pasang surut itu banyak sekali dimanfaatkan oleh ikan-ikan itu untuk salah satu untuk memijah atau untuk bertelur, memperbesarkan anaknya. Jadi kalau seumpama banyak ikan yang berada di situ bertelur dan sebagainya, maka kondisi di laut selatan atau laut bagian selatan dari Nusa Kambangan ini juga akan terjadi kenaikan populasi. Kalau terjadi kerusakan di daerah Pasang Surut Nusa Kambangan bagian barat, berarti juga ada kemungkinan terjadi pengurangan jumlah populasi ikan yang ada di lautan. Jadi penting untuk menjaga kondisi pasang surut di area cagar alam Nusa Kambangan bagian barat. Yang menarik dari pertemuan-pertemuan kelanjutan dari penelitian di lapangan ini, Kebun Raya Bogor memiliki koleksi Dipterocarpus litoralis yang cukup lama. Walaupun penelitian yang ada di sana baru penelitian dasar untuk menghitung fekunditas dari biji-biji pohon pelalar yang dihasilkan, tetapi penelitian ini belum secara resmi dipublikasi oleh pihak Kebun Raya Bogor, sehingga masih memerlukan sebuah kerjasama ke depan bagaimana sumber daya genetik yang ada di koleksi Kebun Raya Bogor yang melakukan konservasi secara ex situ dapat diakses dan dapat dilakukan sebuah kolaborasi penelitian penyelamatan pohon pelalar ke depan. Jadi yang kita sebutkan itu pengelolaan hutan berbasis sumber daya genetiknya yang ada di dalam. Nah, kalau dari sisi ketersediaan habitat yang sesuai untuk pelalar itu bagaimana bisa dilakukan di sana? Saya lebih difokuskan kepada Riring gitu ya. Justru sekarang yang sangat urgent adalah bagaimana merawat atau menjadikan seedling-seedling yang sudah tumbuh secara alami itu dijaga, jangan sampai terhambat pertumbuhannya atau mati oleh faktor lain. Contohnya kemarin kita lihat ada serangga rayap
yang itu dia tumbuh menggerogoti batang-batang pelalar. Itu yang hampir semua individu yang kita lihat itu semuanya terkena rayap. Terus tadi itu invasif spesies seperti langkap dan Meremia peltata. Tapi kalau seperti intervensi ke apa hewan-hewan polinatornya atau pengendalian hama, itu orang-orang kehutanan kan selalu menggunakan itu untuk aspek budidaya, atau kita bicara mempertahankan atau mengembangkan populasi gitu ya. Itu mungkin nggak bisa dilakukan? Bisa dilakukan, tapi perlu riset dulu untuk mengetahui Betul. kira-kira Nah, serangga polinatornya apa, dan kita juga harus mengetahui pola pembungaan secara periodik, kapan terjadi pembungaan sampai terbentuk biji, dan kita juga harus tahu biji-biji pelalar itu bisa tahan berapa lama di habitatnya, apakah bisa jangka lama ataupun hanya sebentar saja. tapi kalau melihat syarat hidupnya yang ringnya kan luas ya itu, Ya, antara tahan garam, tahan asam, sampai kekeringan gitu kan. keringan ya. Itu perlu nggak kita melakukan intervensi dalam pengelolaan kawasan itu, intervensi terhadap bentang lahannya agar lebih sesuai untuk pertumbuhan, atau hanya masalah pengendalian spesies lain untuk kompetisi? Kalau merubah bentang lahan saya kira riskan dan itu butuh biaya sangat besar. Lebih baik mengendalikan jenis lain yang itu sebagai kompetitornya aja. Jadi kayak usaha replanting itu sebenarnya nggak efektif ya? Nggak efektif ya. Terlalu besar, nggak efisien juga, Efisien. terlalu besar. Kecuali kita bisa mendapatkan biji-bijinya dalam jumlah banyak dan Nah. kita menumbuhkan di nursery, Nah, kemudian baru kita memilih jenis habitat yang sama dengan induknya atau seedling yang lain, kemudian baru kita tanam kembali di habitat yang serupa tadi. Itu bisa dilakukan. tentu harus melibatkan masyarakat sekitar. Ya. Masyarakat sekitar adalah salah satu kunci utama dalam upaya konservasi dan pengembangan pelalar, karena mereka lah yang sehari-hari hidup di sekitar situ, dan juga mereka merasa bahwa pelalar juga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, itu yang menarik itu. Kalau pelalar menjadi bagian dari kehidupan mereka itu kan ada nilai ekonomi, ada nilai ekologi, dan nilai sosial. Bisa ngidentifikasi tiga itu enggak ya kalau di pelalar? Belum Belum dapat. ya? Ya. Tapi kalau sepengetahuan dirimu, sepengamatan itu ada nggak nilai ekologi dari pelalar sendiri? Selain persoalan keanekaragaman genetik yang semakin kaya ya di kawasan itu. Belum lihat ya. Belum lihat ya. Nah. Kalau nilai sosial, sementara ini keberadaan pohon pelalar itu lebih menjadi area kompetisi untuk cepet-cepetan memperoleh dan menebang liar, atau ada mulai saling menjaga kesadaran ya tentunya dalam konteks sosial. Terlihat lebih pada kompetisi tadi ya. Masih diburu ya, berarti? Masih diburu. Terlihat dari bekas-bekas batang-batang besar itu bekas dipotong itu kelihatan, dan juga Dan baru, sudah agak lama. tapi lapuknya belum. Lapuknya belum terlalu ya, belum kelihatan banget. Jadi memang untuk diameter di atas 50 cm sudah nggak ada. Oh, betul. Kemarin terlihat hanya sekitar 20-30 lah rata-rata yang paling besar. Tapi orang ngambil rata-rata diameter berapa? Kalau informasi sekilas 40 ke atas. 40 ke atas. Oke, itu yang saya kira menjadi concern saat kita berbicara mengenai
pengelolaan hutan berkelanjutan. Jadi kan dirimu sudah menyebut kunci utama itu masyarakat sekitar hutan. Nah, kalau ke depan gambaran ideal pengelolaan Nusa Kambangan Barat ya, Cagar Alam Nusa Kambangan Barat dengan pelibatan masyarakat sekitar hutan itu gambarannya kayak apa ya untuk Plalar sendiri? Saya kira bisa disinergikan antara masyarakat di sekitar kawasan, pengelola KSDA ya. BKSDA dalam hal ini maupun lembaga lain yang concern di bidang konservasi khususnya Plalar. Jadi 3 organisasi ini itu bisa disinergikan dalam upaya pengelolaan. Jadi masyarakat di sekitar kawasan sebagai kunci utama karena dia selalu beraktivitas di sekitar kawasan maupun di dalam kawasan. Kemudian BKSDA sebagai lembaga atau badan yang memiliki kewenangan dan otoritas terhadap kawasan. Kemudian juga lembaga lain yang concern di bidang konservasi. Itu ketiganya disinergikan membentuk sebuah pola kerjasama. Kerjasama ini dalam hal ini adalah pengelolaan Plalar di dalam kawasan, entah itu bagaimana caranya nanti bisa diformulasikan. Mungkin bisa dengan cara model adopsi. Jadi Artinya melibatkan pihak ketiga untuk peduli gitu ya. iya, Nah, iya. ya. Dengan Efektif ya gitu. Model-model kayak gitu. saya kira efektif karena masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Satu pengelola kawasan, yang kedua masyarakat sebagai komunitas yang selalu berdekatan atau beraktivitas di sekitar kawasan maupun lembaga yang concern di bidang konservasi. Tentu perlu ada adopternya siapa itu yang dipilih harus Ya, cukup powerful gitu. powerful ya. Powerful dalam segi pendanaan maupun apa ya? Istilahnya Ditakuti. iya. Saya kira perlu dikembangkan sebuah model pengelolaan yang selama ini tidak hanya bergantung kepada pemerintah maupun pengelola kawasan, tapi harus melibatkan banyak stakeholder, baik itu masyarakat, pengelola kawasan maupun masyarakat lain yang concern terhadap konservasi. Dengan berkembang waktu, keberadaan Plalar sekarang tidak seperti ketika Plalar itu masih utuh, sehingga mungkin dipandang perlu ada perlakuan khusus terhadap tanaman Plalar itu sendiri. Kalau program ANR ini saya kira sangat bagus sekali. Karena apa? Karena tanaman muda yang sebenarnya sudah ada itu sebenarnya tanaman yang sudah eksis, tanaman yang sudah artinya terbukti mampu bersaing dengan tanaman lain yang ada di sekitarnya. Banyak anakan muda dia tumbuh di tempat dengan persaingan yang sangat ketat, yang sangat tinggi, terutama di tanaman langkap, karena langkap invasif. Ketika berbuah, masak, matang, tumbuh, dia akan menyaingi tanaman lain, apalagi Plalar tumbuh di sekitarnya. Kemudian belum ditambah lagi persaingan anakan Plalar muda dengan adanya jenis liana yang membelit tanaman muda Plalar, sehingga perlu kiranya menurut saya itu kegiatan ANR itu sangat baik sekali apabila itu dilakukan secara rutin, apalagi karena apabila tanaman pesaingnya itu berkurang, dia akan mampu tumbuh lebih cepat dibanding persaingan yang ketat, karena relatif Plalar itu akan tumbuh ke atas dengan percabangan itu setelah sampai 15-20 meter baru dia akan muncul cabang.
itu untuk jenis sesuai dengan perilaku khasnya Dipterocarpus litoralis. Ada lagi persoalan ketika tanaman atau tegakan di sekitar tanaman muda, ada dahan atau ranting yang ukurannya lebih besar jatuh menimpa anakan muda pelalar, dia berakibat menghambat pertumbuhannya, dia merana, dia akan pelan tumbuh sehingga kembali lagi tegak lurus, dia prosesnya lama. Dengan pola ini saya kira dengan ANR akan membantu bagaimana anakan pelalar bersaing sehingga bisa tumbuh normal. Maka konservasi pelalar Dipterocarpus litoralis saat ini mulai dikembangkan ke arah sistem budidaya untuk sebuah keberlanjutan. Walaupun nilai dari keanekaragaman hayati genetiknya, pohon pelalar yang ada di Nusa Kambangan itu sangat kecil keanekaragaman genetiknya, dan ini menjadi sebuah concern bagaimana usaha kita sebagai pemangku kepentingan hutan dan juga pemangku kepentingan sumber daya pelalar harus didorong memulihkan kembali keanekaragaman genetik melalui aneka macam teknologi, baik bioteknologi maupun konvensional yang selama ini sudah sangat dikuasai dan keberadaan teknologinya memungkinkan untuk dilakukan. Maka yang menjadi penting dalam pendekatan konservasi penyelamatan pohon pelalar di Nusa Kambangan Barat, sentuhan kultur, demitologi menjadi langkah ke depan yang mendorong kepedulian sosial untuk memperhatikan kembali nilai-nilai yang bukan hanya unsur ekonomi dan bukan hanya unsur taksonomi keanekaragaman hayati pohon pelalar, namun juga unsur kultural yang ini akan menimbulkan sebuah spiritualitas baru dalam sebuah gerakan konservasi. Ini yang akan menjamin sebuah gerakan konservasi yang berjangka panjang, sehingga walaupun nilai ekonominya tidak terlalu tinggi, kita bisa berharap keberadaan pohon pelalar masih dapat dilihat, dipelajari, dan ada pada generasi-generasi yang akan datang, bahkan berjangka jauh melewati masa milenium. Inilah bagaimana sebuah gerakan konservasi tidak hanya menjadi dominasi ilmu-ilmu biologi eksakta, tetapi sebuah konsep keberlanjutan konservasi yang berjangka panjang yang sering disebut sebagai konsep konservasi berkelanjutan untuk pohon pelalar. Saling mengasihi agar damai di hati kita dan di setiap manusia. Saya hanya bermohon, saya hanya bermohon, semoga Nusantara, bangsa kita menjadi bangsa yang bijaksana. Bangsa kita perlu dikawal orang-orang yang berbudaya. Tentunya harus dikawal orang-orang berasa, orang-orang yang jujur, arif, bijaksana,